Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai peluang dari suatu kejadian. Oke. Nah, untuk peluang kejadian A di sini dinotasikan dengan PA, yaitu banyak anggota kejadian A dibanding dengan banyak anggota ruang sampel. Bisa dinyatakan seperti ini. PA itu sama dengan NA dibagi NS, di mana NA itu adalah banyaknya kejadian dan NS adalah banyaknya anggota ruang sampel. Kemudian untuk nilai PA sendiri itu ada di interval 0 sampai dengan 1. Artinya, jika PA nilainya sama dengan 0, maka A adalah kejadian yang mustahil terjadi. Ya. Kemudian kalau PA-nya itu sama dengan 1, maka A adalah kejadian yang pasti terjadi. Peluang ruang sampel dinotasikan dengan PS, nilainya adalah 1. Kenapa nih kalau coba kita masukkan ke rumus ini? PS gitu ya, berarti kan NS dibagi NS, yaitu 1. Seperti itu. Kita ke contoh soal untuk peluang yang pertama. Pada percobaan melempar undi 1 dadu, berapakah peluang munculnya mata dadu bilangan ganjil? Nah, dari sini kita tentukan dulu nih kejadiannya ya. Bisa kita misalkan di sini A itu adalah kejadian munculnya mata dadu bilangan ganjil. Gitu ya. Sehingga bisa kita tentukan nih kejadian A. Itu anggotanya berapa saja? Ada 1 gitu ya, bilangan ganjil 3 dan juga 5. Nah, sehingga banyaknya anggota himpunan A atau banyaknya kejadian ya muncul mata dadu bilangan ganjil yaitu ada 1, 2, 3. Kemudian untuk ruang sampelnya bagaimana? Ruang sampelnya karena di sini melempar 1 dadu ya, berarti bisa saja muncul 1, 2, 3, 4, 5 maupun 6. Sehingga banyaknya anggota ruang sampel ada 6. Nah, kemudian karena ditanyakan peluang dari A, sehingga PA-nya itu sama dengan NA dibagi dengan NS, di mana NA-nya itu 3 dan NS-nya yaitu 6. Ini bisa kita sederhanakan menjadi 1/2. Nah, inilah nilai dari peluangnya. Oke, kita ke contoh yang kedua. Dari seperangkat kartu bridge diambil 3 kartu sekaligus secara acak. Tentukan peluang mendapatkan 3 kartu berwarna hitam. Nah, kalau di kartu bridge atau kartu remi ya, dia kan ada angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kemudian ada Jack, Queen, King, dan juga As gitu ya. Ada 13 nomor ya di seperangkat kartu bridge, di mana masing-masing nomornya dia memiliki 4 macam. Nah, seperti ini ya. Ada 4 macam seperti ini, yang 2 berwarna merah dan yang 2 berwarna hitam. Sementara yang ditanyakan peluang mendapatkan 3 kartu berwarna hitam. Ini saya misalkan adalah kejadian A gitu ya. Jadi kejadian A adalah kejadian mendapatkan 3 kartu berwarna hitam. Nah, total kartu yang berwarna hitam itu ada berapa sih? Karena di sini ada 13 nomor, di mana masing-masing nomornya punya 2 kartu berwarna hitam. Jadi kita punya ada 26 ya kartu berwarna hitam. Dari 26 kartu berwarna hitam ini akan diambil 3 ya. Nah, inilah yang akan menjadi nilai NA ya. Dari 26 diambil 3, jadi kita gunakan kombinasi yaitu 26C3. Berapa nih nilainya? 26 faktorial gitu ya, dibagi dengan 26 dikurangi 3 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 26 faktorial dibagi dengan 26 dikurangi 3 yaitu 23 faktorial dikali 3 faktorial. Kita definisikan faktorialnya 26 dikali 25 dikali 24 dikali 23 faktorial dibagi dengan 23 faktorial dikali 3 kali 2 kali 1. 23 faktorialnya dicoret ya. 3 kali 2 itu 6. Kita coret dengan 24 sehingga di sini 4. Nah, sama dengan 26 kali 25 kali 4. Kita peroleh 2600. Ini baru nilai NA-nya ya.
Nah, kemudian NS-nya belum nih. NS-nya itu apa? Nah, dari seperangkat kartu bridge totalnya ada berapa sih? 13 nomor dikali 4, yaitu ada 52 gitu ya. Dari 52 kartu akan diambil 3 kartu gitu kan. Nah, ini totalnya. Pokoknya kalau ruang sampel itu total keseluruhannya. Sehingga NS-nya bisa kita cari nih, yaitu 52C3 ya. Kombinasi 3 dari 52. Ini juga kita hitung 52 faktorial dibagi dengan 52 dikurangi 3 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 52 faktorial dibagi di sini 49 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 52 dikali 51 dikali 50 kali 49 faktorial dibagi dengan 49 faktorial kali 3 kali 2 1. 49-nya bisa kita coret. Nah, kemudian 3-nya bisa kita coret dengan 51 ya. Kita peroleh 17. Kemudian 2 dengan 52 dicoret, kita peroleh 26. Sehingga di sini 26 dikali 17 dikali 50. Hasilnya adalah 22.100. Nah, ini untuk nilai NS-nya. Oke, sekarang tinggal kita cari peluang dari kejadian A, yaitu NA dibagi dengan NS. NA-nya tadi 2600, kita bagi dengan NS, yaitu 22.100. Gitu ya. Kita sederhanakan, ini bisa coret. Kemudian kita bagi semuanya dengan 13 ya, 2/17. Seperti itu untuk contoh yang kedua. Oke, kita ke contoh yang ketiga sekarang. Sebuah kantong berisi 3 kelereng merah dan 5 kelereng biru. Kalau saya gambarkan seperti ini ya. Ada 3 merah dan 5 biru. Nah, dari kantong tersebut diambil 3 kelereng sekaligus secara acak. Peluang terambil 1 kelereng merah dan 2 kelereng biru itu berapa gitu kan? Akan diambil 1 merah dan 2 biru. Kita tentukan dulu nih, misalkan A. A itu adalah kejadian terambilnya 1 kelereng merah dan 2 kelereng biru. Sehingga bisa kita cari NA-nya. Untuk terambil 1 kelereng merah dan 2 kelereng biru, berarti kan dari sini ya, 1 merah dari yang tersedia ada 3 merah, berarti 3C1. Dan berarti kita kalikan 2 biru dari yang tersedia ada 5 biru, berarti 5C2. Sekarang kita hitung kombinasinya. Ada 3 faktorial dibagi dengan 3 dikurangi 1 faktorial kali 1 faktorial dikali 5 faktorial dibagi 5 dikurangi 2 faktorial kali 2 faktorial. Sama dengan 3 faktorial dibagi 2 faktorial kali 1 dikali 5 faktorial dibagi 3 faktorial kali 2 faktorial gitu ya. 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial kali 1, oke. Kemudian dikali 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi dengan 3 faktorial kali 2 kali 1. Ini 2 faktorialnya dicoret, 3 faktorialnya dicoret juga ya. 2 dengan 4, di sini 2. Nah, sehingga 3 dikali 5 kali 2, yaitu 30. Ini untuk nilai NA-nya. Sekarang NS-nya nih, banyaknya ruang sampel. Ada berapa? Nah, berarti kita ambil keseluruhannya. Keseluruhan kelereng yang ada itu berapa sih? 8. Keseluruhan yang diambil itu berapa sih? 3 nih, berarti 8C3. Kita hitung 8C3. 8 faktorial dibagi 8 dikurangi 3 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 8 faktorial dibagi 5 faktorial kali 3 faktorial sama dengan 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial dibagi 5 faktorial kali 3 kali 2 kali 1. 5 faktorialnya dicoret, 3 kali 2 itu 6, kita coret juga dengan 6 sehingga tinggal 8 kali 7 yaitu 56. Nah, untuk nilai peluangnya PA sama dengan NA dibagi dengan NS.
NS gitu ya. Na-nya berapa? 30. NS-nya 56. Kemudian kita sederhanakan, kita bagi dengan 2 semuanya ya. Jadi 15/28. Oke, inilah nilai dari peluangnya. Sekarang ke yang B. Sama yang diketahui ada 3 kelereng merah dan juga 5 kelereng biru. Tapi di sini yang ditanyakan peluang terambilnya 3 kelereng biru. Jadi kejadian A, saya misalkan kejadian terambilnya 3 kelereng biru gitu ya. Sehingga bisa kita tentukan Na-nya, yaitu 3 biru dari 5 biru nih. Kita akan mengambil 3 kelereng biru dari 5 kelereng biru. Sehingga 5C3. 5C3 berapa nilainya? Kita hitung 5 faktorial dibagi dengan 5 dikurangi 3 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 5 faktorial dibagi 2 faktorial kali 3 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi 2 kali 3 faktorial. 3 faktorialnya dicoret, 4 dengan 2 dicoret, di sini 2 ya. Sehingga 5 kali 2 yaitu 10. Itulah untuk nilai Na-nya. Sekarang kita mencari NS. NS itu keseluruhan ya. Di sini ada 8 kelereng, akan diambil 3, berarti 8C3. Tadi sudah kita hitung ya, sama nih, seperti yang sebelumnya. 8C3 yaitu 56, langsung saja dituliskan 56 seperti itu, sehingga kita peroleh nilai peluang dari kejadian A yaitu Na kita bagi dengan NS sama dengan Na-nya 10 dan NS-nya 56. Bisa kita sederhanakan yaitu 5/28. Sekarang kita ke contoh yang C. Masih sama, diketahui ada 3 kelereng merah dan 5 kelereng biru. Akan diambil ya 2 kelereng merah dan 1 kelereng biru. Nah, misalkan ini adalah kejadian A, sehingga banyaknya anggota kejadian A atau Na gini ya. Bisa kita cari nih, 2 merah diambil dari 3 merah, berarti 3C2 dan kali gitu ya, 1 biru dari 5 biru, 5C1. Kita hitung nilai kombinasinya, 3 faktorial dibagi 3 dikurangi 2 faktorial dikali 2 faktorial dikali 5 faktorial dibagi 5 dikurangi 1 faktorial dikali 1 faktorial sama dengan 3 faktorial dibagi 1 faktorial kali 2 faktorial dikali 5 faktorial dibagi 4 faktorial kali 1 faktorial sama dengan 3 kali 2 faktorial dibagi 1 kali 2 faktorial kali 5 kali 4 faktorial dibagi 4 faktorial kali 1. 2 faktorialnya dicoret, 4 faktorialnya dicoret. Sehingga kita peroleh tinggal 3 kali 5 yaitu 15. Nah, kemudian untuk ruang sampelnya bagaimana? Banyaknya anggota ruang sampel NS. Keseluruhan kelerengnya ada 8, kemudian akan diambil 3. Berarti 8C3. Ini pun nilainya sama ya, seperti yang contoh B dan A, 8C3 yaitu 56. Nah, kita langsung cari nilai dari peluang A yaitu Na. Kita bagi dengan NS, di mana Na-nya yaitu 15, kita bagi dengan 56. Sudah tidak bisa disederhanakan ya. Inilah nilai dari peluang kejadian terambil 2 kelereng merah dan 1 kelereng biru. Oke, sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.